Ngilmu. Suatu malam, saat kehamilan sudah berusia 7 bulan, Aini seorang diri di dalam rumah. Suaminya sudah mengatakan kepada dirinya bahwa Jidah atau nenek dalam bahasa Arab akan menjemput dirinya. Ia hanya perlu menunggu sebentar lagi, sementara suaminya belum bisa pulang. Aini menunggu di teras rumah. Ia merasa tidak nyaman saat berada di dalam. Seakan-akan ada yang sedang mengamati dirinya dari suatu tempat yang jauh. Sementara Mbak Darsem pamit pergi sejak 1 minggu yang lalu. Entah pergi kemana, Aini tidak tahu. Hanya dirinya seorang diri yang ada di sini. Lelah dengan badan yang membawa beban, sementara hari kian bertambah gelap, Aini memutuskan masuk ke dalam rumah, berniat untuk menyandarkan tubuhnya di sofa ruang tengah. Namun tiba-tiba, pendengarannya teralihkan pada suara berderit dari pintu kamar Mbah Darsem yang dibuka. Aini tahu, kemungkinan bila itu adalah Siti, jin peliharaan yang dipelihara oleh Mbah Darsem. Aini tahu setelah memaksa suaminya sendiri untuk menceritakan siapa yang selalu menemani wanita tua itu. Pasalnya setiap malam, Aini seperti mendengar Mbah Darsem berbicara dengan seseorang. Aini berdiri dari tempatnya duduk, berniat melangkah pergi keluar dari pintu. Namun, secara tiba-tiba pintu yang seharusnya tak pernah dirinya kunci, tak dapat Aini buka. Bahkan ketika ia menggedor-gedor pintu dengan keras, tak ada satupun orang yang mendengarnya. Aini terjebak. Ia tersudut di belakang pintu, sembari melihat ke arah lorong, tempat sesuatu terlihat sedang merangkak mendekati dirinya. Untuk pertama kali, wanita itu bisa melihat sosok jin yang selama ini menjadi peliharaan Mbah Darsem. Wujudnya tinggi, dengan rambut yang panjang sampai menyentuh lantai. Kuku jarinya hitam runcing, sementara wajahnya seperti wanita tua, dengan hidung yang panjang. Aini diam, pasrah, membiarkan sosok itu menjilati bagian perutnya. Malam sudah larut, Jidah dan Abah baru saja tiba. Setelah mesin mobilnya mati, mereka langsung mencari Aini. Namun wanita itu tak juga ditemukan. Sampai akhirnya terdengar suara wanita yang sedang bersenandung dari dalam kamar Mbah Darsem. Abah dan Jidah mendekat, membuka pintu. Di sana, Aini sedang duduk bersenandung seorang diri, sembari membelai lembut perutnya. Jidah bersiap berlari mendekati Aini, namun Abah segera menghentikannya. Di bawah kaki Aini, Abah melihat ada sesosok makhluk yang sedang mengendus perut Aini dengan hidung panjangnya. Malam itu, belum pernah Abah semarah ini. Ada alasan yang tidak bisa dia jelaskan kepada semua orang. Dasar pemicu dari kemarahan ini tentu saja, siapa yang menyangka seorang mertua bisa melakukan tindakan sekeji ini. Memberi makan peliharaannya dengan sukma dari janin yang belum lahir. Beliau meminta Jidah yang kebingungan untuk keluar sebentar. Awalnya Jidah tidak mengerti kenapa Abah memintanya untuk keluar. Padahal jelas-jelas Aini ada di depan mereka, sedang duduk melihat ke arah mereka. Abah tak mengatakan apapun. Ia masih meminta wanita itu keluar. Tanpa tahu apa yang terjadi, Jidah menurut, menutup pintu. Tak lama kemudian Abah mendekat. Ia berjalan menuju ke tempat anaknya yang sedang tersenyum membelai perutnya yang sudah membesar. Sementara sosok berhidung panjang itu hanya melotot menatap Abah. Di luar, Jidah yang seorang diri berdiri di balik pintu tampak mulai sedikit was-was. Ia tahu siapa suaminya. Bila ia menunjukkan gelagat seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Namun, apa hubungannya dengan Aini putrinya?
sampai ia merasa belum pernah semerinding ini. Tiba-tiba, suasana di dalam rumah ini terasa benar-benar berbeda. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rumah yang seharusnya sunyi sepi ini tiba-tiba terasa ramai. Lalu dari jauh terdengar suara orang-orang sedang berbicara satu sama lain. Suara itu berasal dari taman belakang. Jidah berhenti sebentar. Niatnya ia mau mengetuk pintu, bertanya apa yang sedang terjadi. Tapi ia urungkan, takut bila nanti Abah murka kepadanya. Lalu dengan rasa penasaran, Jidah berniat menelusuri lorong yang gelap, berjalan menuju ke taman belakang, tempat dia mendengar suara. Melangkah perlahan-lahan, Jidah benar-benar menuju ke arah taman. Sebenarnya, sebelumnya ia pernah mendengar dari Aini, bila rumah suaminya itu sangat besar dan panjang. Nyaris hanya sepertiga saja yang berfungsi. Di belakang dapur masih terdapat lorong lagi, dengan kamar-kamar yang kosong. Jidah melewati area dapur. Di sana, dia menemukan pintu bertulis huruf Arab, namun terbaca seperti rajah, karena mereka berasal dari bangsa yang sama dengan Mbah Darsem. Jidah tahu apa itu. Namun tetap saja rasa penasaran suara siapa yang ia dengar membuat wanita itu nekat pergi. Begitu pintu dibuka, suara dari orang-orang yang ia dengar menghilang, lenyap begitu saja. Di hadapannya terbentang lorong gelap yang panjang dengan banyak sekali pintu. Jidah merasa angin dingin berhembus dari sana. Disitulah nyalinya perlahan menciut. Jidah berniat menutup pintu. Saat tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa. Jidah mengurungkan niat untuk pergi. Ia harus memeriksa rumah ini. Setiap kamar dibuka. Jidah menemukan ranjang kosong yang sudah menguning, seakan menunjukkan tempat ini sudah lama ditinggalkan. Aroma debu dengan sarang laba-laba terlihat di sana-sini. Jidah terus berjalan menyusuri lorong. Bayangan wanita di jendela-jendela kamar kadang terlihat. Hal itu tak dihiraukannya. Ia hanya ingin tahu ujung dari rumah ini yang berhasil dibeli oleh anaknya setelah menikahi Aini putrinya. Pun alasan kenapa Mbah Darsem dulu begitu menginginkannya. Apa yang membuat wanita aneh itu begitu menginginkan rumah ini? Sampailah ia di persimpangan. Terdapat dua lorong yang memisah. Satu lorong dengan banyak pintu kamar, sedangkan yang satunya terdapat taman dengan pohon jambu biji. Terdapat tanah mengunduk di bawahnya. Ada batu nisan tersemat dengan tulisan raja lain. Jidah mencoba membacanya. Setiap kali ia baru membaca sebagian, ada selintas wanita melintas. Diikuti bayangan anak-anak sedang tertawa. Jidah merasa seolah mereka menunjukkan ketidaksenangannya dengan kehadiran dirinya. Tapi ia masih begitu penasaran. Apa yang sudah dilakukan oleh wanita itu? Jidah nekat membaca rajah yang tertulis di batu nisan. Sebelum seseorang menarik bajunya yang panjang, sembari mengerang. Ia meminta Jidah untuk tidak melihatnya, karena tubuh dan wajahnya hancur seperti daging yang ditumbuk. Dia memohon agar wanita itu segera pergi. Karena merasa iba mendengar suaranya, Jidah menurut. Ia tak sekalipun menoleh melihatnya. Jidah hanya tahu anak kecil itu di belakangnya, mengikuti sewaktu dirinya kembali ke tempat dirinya masuk. Suaranya terdengar. Jidah merasa bulu kuduknya berdiri, diikuti terus-menerus. Pintu dapur tempat Jidah tadi masuk sudah terlihat. Jidah terus berjalan dengan suara langkah kaki yang masih terdengar. Saat itulah, tiba-tiba satu dari banyak pintu yang akan beliau lewati, tiba-tiba terbuka. Jidah terdiam sebentar. Ia merasa ada sesuatu di dalam kamar itu. Benar saja, sewaktu Jidah berdiri tepat di muka pintu, ia melihat seseorang sedang duduk di atas sebuah kursi kayu dengan pakaian yang familiar. Tanpa sadar, Jidah berniat melangkah masuk ke dalam kamar, memastikan apakah beliau sama dengan yang saat ini ia pikirkan. Postur tubuh yang sama, gaya rambut sama, pakaian yang sama. Hanya saja kegelapan kamar menyamarkan rupanya. Jidah melewati pintu.
Dari semua raja yang ia lihat, yang kebanyakan berbentuk binatang, raja yang ada di dalam kamar ini berbentuk seorang manusia, dibungkus dengan kafan dominan hitam. Jidah berdiri di hadapan sosok itu, mencoba menelisik. Rupanya seperti yang ia duga, sosok itu tak lain adalah Mbah Darsem. Namun ada yang berbeda dengan dirinya. Ia hanya diam, menyeringai saja, tak mengatakan apapun. Tahu ini bukan Mbah Darsem, melainkan jin yang menyerupainya, wanita itu berniat untuk pergi. Tapi baru beberapa langkah, pintu kamar menutup dengan sendirinya. Jidah terperangkap, berdiri tepat di belakang pintu, menatap Mbah Darsem yang sosoknya mulai menghitam. Leher Mbah Darsem seperti terpenggal, diikuti tangannya yang menyerupai boneka, bergerak maju mundur saat wanita itu berdiri dari kursinya. Itu adalah kali pertama Jidah merasa tempat ini tak layak bagi dirinya. Ia mulai membaca seruan ayat yang sangat beliau kuasai. Namun sosok yang mendekati beliau pun sama lihai dan fasihnya. Tak ada satu ayat pun yang terlewat. Jidah memejamkan mata, terus melantunkan. Mereka berdua membaca bersama-sama. Hanya saja, suara Jidah terdengar seperti suara orang yang hampir saja menangis, terutama saat ia membelainya. Tak lama, pintu lalu terbuka. Wanita itu pergi berlari meninggalkan kamar, diikuti suara tertawa makhluk itu yang seperti sedang mentertawakan dirinya. Jidah tahu, ia tak sekuat Abah dalam menghadapi makhluk yang seperti ini. Tanpa ragu, wanita itu membuka pintu kamar. Di sana, ia melihat Aini dengan berlumurkan darah di perutnya. Aini masih duduk di tempatnya, sementara Abah berada di sudut ruang, menatap Jidah dengan wajah menghibah. Saat itulah, Abah mendekati Aini, menarik tangannya, membawa mereka berdua keluar dari dalam kamar. Jidah tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun sesaat sebelum pintu tertutup, ada suara melengking tertawa. Jidah tak bertanya kepada Abah. Ia tak mau harga diri pria itu jatuh. Semenjak saat itu, Aini tak diizinkan kembali ke rumah itu. Meski suaminya sudah menjelaskan, kali ini ia akan turut menjaganya. Abah menolak keras, mengutuk agar Mbah Darsem yang menemui dirinya bila ingin melihat Aini kembali ke rumah itu. Saat itulah, wanita itu akhirnya datang. Abah dan Mbah Darsem sudah lama berteman. Mereka sudah tahu sama tahu. Namun, kejadian malam itu tak dapat dimaafkan. Berkali-kali Abah menasehati Mbah Darsem agar tak mengikuti jejak gurunya. Tapi, tak ada yang lebih keras dari kepala wanita itu. Bahkan saat wanita itu kehilangan kesabaran. Di depan Abah, Mbah Darsem berkata, "Kue ki cek bocah cilik. Ra usah nglarui meneh. Yen ra pengin gulumu tugel nang kene. Kamu ini masih anak kecil. Gak usah menasehati lagi bila tidak mau lehermu putus di sini." Abah tertawa. Abah lalu menjelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Siti. Namun Mbah Darsem beralasan, peliharaannya hanya menjaga Aini dan kandungannya. Tidak ada keinginan bagi dirinya untuk menghabisi keturunannya. Abah tetap saja tidak percaya. Saat itulah, Mbah Darsem akhirnya benar-benar merasa tersinggung. Ia berkata kepada Abah bahwa anak yang nanti dikandung oleh Aini akan berjenis kelamin perempuan dan wajahnya akan menyerupai dirinya saat ini. Untuk itu, setiap selepas maghrib, ia akan mengirim peliharaannya untuk menjaga janin dalam kandungan Aini. Apa yang dikatakan oleh Mbah Darsem membuat Abah benar-benar was-was. Setiap selesai maghrib, pintu rumah sudah dikunci. Sementara Abah mengaji di ruang tengah. Jidah bersama Aini di dalam kamar. Seperti yang dikatakan oleh Mbah Darsem, tiba-tiba suasana rumah ini menjadi berbeda, lebih dingin, lebih mencekam. Beberapa kali Aini seperti mendengar suara tanah yang digesek oleh sapu lidi. Suara itu berasal dari luar jendela kamar. Anehnya, Jidah tak merasa mendengar suara itu. Aini ingin bertanya, namun ia urungkan. Semakin malam,
Suara itu semakin intens. Aini pun berdiri melangkah mendekat ke jendela. Jidah yang melihat gelagat Aini yang aneh mencoba mencegahnya. Namun, dasar Aini yang keras kepala. Ia menyibak gorden melihat keluar. Hanya jalanan yang sepi tanpa ada satupun orang melewatinya. Lantas, dari mana suara itu berasal? Aini bersiap membuka jendela. Karena rasa penasaran sudah tak dapat ia tahan lagi. Saat itulah, Aini melihatnya. Sebentuk binatang melata dengan bulu hitam merayap pergi meninggalkan rumah Aini. Wanita itu sontak menjerit sebelum kembali menutup pintu. Saat itulah, Abah muncul. Ia menjelaskan bila Mbah Darsem benar-benar mengirim peliharaannya. Entah dengan tujuan apa sebenarnya, wanita itu seperti tak ingin melepaskan Aini barang sedetik saja. Esok, ia akan kirim lebih banyak. Aini hanya perlu mengurung diri di dalam kamar. Selama sisa waktu kandungan, Abah berhasil menjaga Aini bersama dengan Jidah. Tak ada teror berarti. Mbah Darsem benar-benar hanya ingin menjaga Aini. Mungkin saja beliau khawatir, mengingat ia sendiri memiliki musuh di mana-mana. Tetapi, malam kelahiran cucunya, ada satu makhluk yang tidak pernah Abah lihat datang berkunjung. Melihat Aini yang sedang dibantu oleh dokter di sebuah rumah sakit, makhluk itu hanya berdiri di sudut ruangan. Abah meminta dokter agar diizinkan tidak jauh dari putrinya, namun dokter menolak. Sehingga Abah hanya pasrah melihat makhluk yang setinggi 3 meter itu, melihat Aini dengan lidah menjulur panjang. Di luar, Abah bersama Jidah dan suami Aini. Wajah mereka terlihat gelisah. Tak ada kehadiran Mbah Darsem, karena konon beliau takut dengan tempat seperti rumah sakit. Hanya beberapa menit saja, lalu terlihat dokter keluar mengabarkan bila Aini berhasil melewati persalinannya. Bahkan wajah dokter terlihat bingung, karena belum pernah ia membantu persalinan secepat dan semudah ini. Cepat-cepat mereka masuk. Abah melihat makhluk itu menyeringai. Di tangannya berlumuran darah. Abah berusaha tak memperhatikan. Mereka fokus dengan jabang bayi yang rupanya benar-benar perempuan, seperti apa yang dibilang oleh Mbah Darsem. Saat melihat wajahnya, semua orang terdiam. Mata, hidung, bibirnya yang mungil benar-benar menyerupai beliau. Semenjak kelahiran anak pertama Aini, Mbah Darsem sedikit berubah dalam memperlakukan dirinya. Ia lebih sering tertawa dan berbicara dengannya. Rasa sayangnya kepada anak itu benar-benar begitu besar. Tetapi ini semua masih awal, karena pokok masalah cerita ini akan kita mulai. Jangan lupa like, subscribe.